Ustaz Somad, ya. Apa betul asal kita ini dari tanah? Iya. Kalau memang betul asalnya dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Loh, kenapa kamu ngomong begitu? Itu kawan saya dari tanah, tapi sombongnya bukan main. Mungkin dia dari tanah sengketa. Ini teman saya ini Pak Ustadz katanya dari tanah, tapi susah kali bayar utang, tanah liat. Ini kawan saya ini Pak Ustadz katanya dari tanah, tapi semua masalah hidup dia berikan ke saya, tanah timbun. Kita mesti merasa berasal dari asal yang sama. Kalau kita tidak merasa berasal dari asal yang sama, sombong, angkuh, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih tinggi, jabatan lebih banyak, harta lebih melimpah, kita nggak bisa bersilaturahim. Kenapa kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi, datang hujan-hujan? Karena kita merasa berasal dari asal yang sama. Asal kita dari mana? Dari Adam. Adam dari mana? Dari tanah. Ustaz Somad, ya. Apa betul asal kita ini dari tanah? Iya. Kalau memang betul asalnya dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Loh, kenapa kamu ngomong begitu? Itu kawan saya dari tanah, tapi sombongnya bukan main. Mungkin dia dari tanah sengketa. Ini teman saya ini Pak Ustadz katanya dari tanah, tapi susah kali bayar utang, tanah liat. Ini kawan saya ini Pak Ustadz katanya dari tanah, tapi semua masalah hidup dia berikan ke saya, tanah timbun. Tapi yang hadir ini semua insya Allah dari tanah yang baik dan mulia, insya Allah. Berasal dari tanah, warna kulitnya warna tanah, akan mati masuk ke dalam lubang tanah, akan ditimbun tanah, akan dimakan cacing. Nyambung semua. Apa yang disombongkan, apa yang diangkuhkan, apa yang dibanggakan? Yang bangga, yang sombong, yang angkuh ini kan Ustaz Somad datang tadi disambut dengan karpet hijau, langsung dengan karpet merah, naik di atas pentas, disambut dengan sholawat, disalam, dimuliakan. Sementara saja besti, disambut dimuliakan itu sementara hidup, sementara malaikat maut belum datang. Sampai akhirnya kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu punya tetangga, kalau bapak punya kawan angkuh, sombong, kasih tahu sama dia, kamu dari tanah, jalan di atas tanah, masuk lubang tanah, mati dimakan cacing tanah. Insya Allah dia marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, boleh saya bertanya ibu, ada di antara ibu yang tercipta dari nikel? Ada di antara bapak yang tercipta dari emas? Tidak ada. Kita semua berasal dari asal yang sama. Badan kita ini isinya apa? Darah, daging, tulang, kuku, bulu, sumsum, jantung berdetak sebelah kiri. Itu kalau yang normal. Tapi kadang jantung ini tidak normal. Biasanya jantung ini tidak normal kalau disebabkan dua. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Apa yang disombongkan? Kalau detak jantung berhenti, mati. Kalau darah tidak mengalir, jadi nanah. Kalau nanah lama-lama, berulat. Jantung berhenti berdetak, nafas juga berhenti. Nafas cuma dua,
sekali tarik, sekali hembus, sekali tarik, sekali hembus, sampai akhirnya berhembus dan tidak bisa ditarik lagi. Apa judul lagunya? Setengah napasku pergi. Hari ini kau masih bisa bernapas. Apakah orang yang meninggal itu tahu bahwa dia akan mati? Tidak. Hari ini bisa tertawa, hari ini bisa berjalan, tapi sampai akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sadar kita datang dari mana, kita akan kemana, kita sedang berada di mana. Ustaz Somad ceramah banyak sekali jadwal, sampai akhirnya nanti Ustaz Somad ini kapan istirahatnya? Pergi sana, pergi sini, terbang sana, terbang sini, ceramah sana, ceramah sini. Istirahatnya kapan Pak Ustaz? Nanti istirahatnya bersama kamu di surga, Besti. Itu ucapan bapak kepada ibu nanti. Kalau bapak ditanya ibu, kenapa kamu pergi sana, pergi sini, terbang sana, terbang sini? Nanti kita akan beristirahat di surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya sama. Kenapa mesti sombong? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustaz Somad itu ngomongnya enak sekali, tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Dia ngomong begitu, tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Kami yang di bawah, kami yang di atas rumput, kami yang nggak dapat tenda. Dia tegak di atas, karpetnya 2 lapis. Sementara selesai acara semua akan turun ke bawah. Kalau nggak percaya, lihatlah, habis acara ini turun ke bawah, dan yang bawah akan bisa naik ke atas, yang di atas akan turun ke bawah. Begitu juga dengan kita di atas dunia. Hari ini kita berjalan di atas tanah, sampai masanya nanti yang di atas tanah akan turun ke dalam tanah, yang di dalam tanah akan naik ke atas tanah. Apa itu? Cacing. Siapa yang suka menyiksa cacing, maka cacing akan melihat jenazahnya. Apa kata cacing yang lain? Hai bro, brownies sudah siap. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara ceramah ini semua bapak ibu kehilangan semangat. Besok nggak ada lagi yang nanam sawit, nggak ada yang nanam kelapa, nggak ada yang nanam padi, nggak ada yang ngurus tambang. Pas ditanya, gimana bro usaha bisnis kita? Kita semua akan mati dimakan cacing tanah. Ustaz Somad cerita ini supaya kita jangan angkuh dan jangan sombong. Sombong karena harta, binasa. Sombong karena kuasa, sirna. Sombong karena suami, dilarikan pelakor. Mudah-mudahan suaminya sehat walafiat semua ya bu ya. Lihatlah bunyi amin mereka. Ungkapan suara hati yang penuh dengan kekhawatiran. Begitulah dalamnya cinta ibu-ibu. Betul? Ngaku mereka. Yang ketawa santri. Kalian urus saja dulu pelajaran sanawiyah, ilmu hafalan Quran. Kita doakan anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah insyaallah. Sadar diri, tahu diuntung, asal dari mana, datang dari mana. Kita di dunia ini tidak membawa apa-apa. Boleh saya bertanya bu? Jangan tersinggung ya. Siapa yang lahir ke dunia bawa gelang sama cincin? Enggak ada. Ada bapak yang lahir bawa kartu ATM? Jangankan ATM, jangankan mobil, jangankan STNK BPKB, jangankan jabatan, jangankan emas, perak dan berlian, nama kita pun dikasih orang lain. Ada yang waktu lahir sudah punya nama? Nggak ada. Nama saya dikasih kakek saya. Siapa nama yang cocok, yang selalu dibaca? Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Ini ungkapan dari orang Inggris namanya Shakespeare. Shakespeare mengatakan, apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Dikasih nama yang baik-baik supaya apa? Supaya nama baik itu dipanggil dengan doa-doa. Ada sahabat Nabi namanya Husain. Husain artinya tembok. Bapak Ibu bayangkan kalau punya istri, lalu kemudian mendatang hadir acara yang kami hormati ibu tembok. Anaknya lagi pas mau akad nikah, aku nikahkan engkau dengan Bapak bin Tembok. Maka nama ini baik, dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah bin Salam. Ada orang namanya Abdus Syams, hamba matahari. Tidak boleh menjadikan diri hamba makhluk, hamba matahari, matahari makhluk Allah. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Nama yang paling bagus adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Hamba, rendah, hina, tidak punya apa-apa, hamba sahaya. Tapi ketika hamba disandingkan dengan Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nama ini baik-baik semua. Insya Allah nama bapak, nama ibu semuanya baik-baik insya Allah. Amin. Ini sekarang banyak orang nama, saya pun bingung kasih nama. Nama kamu siapa? Camry Pak Ustaz. Loh, ini merek sedan ini. Bapakmu pengen punya mobil? Bukan Pak Ustaz, saya lahir 17 Agustus. Apa hubungan Camry dengan 17 Agustus? Camry ini maksudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Bagus, mantap, cinta NKRI. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama kita pun dikasih orang lain. Apa yang kita sombongkan, apa yang kita banggakan. Akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, kamu tidak tahu apa-apa. Bahasa, enggak tahu bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, enggak tahu apa-apa. Bahasanya cuma satu. Mau makan? Mau minum? Itu banyak yang masih pakai bahasa Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sadar diri, insya Allah kita bisa bersilaturahim. Makanya apapun undangannya datang. Besok datang ya ke rumah saya. Acara apa? Acara akikah anak saya. Saya nggak bisa datang. Kenapa? Saya nggak bisa makan kambing, nanti darah tinggi saya naik. Yang nggak bisa makan kambing, makan ayam. Saya nggak bisa makan ayam, kulit saya gatal-gatal. Makan telur ayam juga alergi, mati aja. Datang itu bukan cuma tujuannya untuk makan. Datang itu untuk melihat anak bayi yang baru lahir, panjangnya sejengkal, telapak kakinya 2 jari. Begitulah engkau. Begitu berdiri, tradisi di kampung saya baca barzanji. Setelah baca barzanji semuanya berdiri sholawat, bayi dibawa keluar dari kamar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar bayi dibawa. Untuk apa bayi dibuka? Dibuka penutupnya, diperlihatkan kakinya lebarnya 2 jari, panjangnya sejengkal, bahwa kau lahir ke dunia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sekarang kau jadi orang kaya, sekarang jadi orang terkenal, sekarang jadi ulama, sekarang jadi penjahat, sekarang menjadi orang yang dititipkan jabatan. Maka ini semua asal muasal dasar kita adalah sama. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad ini tidak punya sifat angkuh sombong, supaya kita bisa bersilaturahim insyaallah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya disambut dengan tari-tarian.
dari mulai tari golok pedang sampai tarian, sampai dengan padinya, sampai dengan berasnya, sampai keluar saya disalami, sampai semuanya menyenangkan hati saya. Apa yang tidak menyenangkan Pak Ustaz? Semua menyenangkan. Paling-paling kalau dicari-cari yang tidak menyenangkan, kalau jamaah ini mencium saya. Oh, mereka cium saya, kalau yang mencium itu berkumis merinding saya. Mereka mengungkapkan rasa cintanya, rasa sayangnya. Kami sudah lama mencari Ustaz Abdul Somad. Kami mencari di YouTube, kami mencari di Instagram. Hari ini kami ketemu dengan Ustaz Somad. Mereka histeris, mereka memeluk saya. Hanya Allah membalas. Pisang emas buat berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan segala kebaikan masyarakat dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan di masa akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal. Saya disuruh menceramahi saudara saya. Ceramah tentang apa lagi? Ceramah tentang silaturahim. Hujan-hujan saja mereka datang. Ceramah tentang apa lagi? Ceramah tentang menutup aurat pakai jilbab. Sedangkan sound systemnya aja pakai jilbab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ceramah tentang apa lagi untuk masyarakat? Maka kedatangan saya ini menyambung tali silaturahim. Jadi apapun acaranya, acara kita adalah silaturahim. Dengan silaturahim inilah negeri kita bineka tunggal ika. Bermacam ragam suku, bahasa, agama bisa bersama. Itu karena keutuhan, kehebatan silaturahim. Bisa bersilaturahim kalau merasa asalnya sama. Karena kita bisa bersilaturahim kalau kita sadar tujuan kita juga akan sama. Tujuan kita adalah dipanggil Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau menghadap Allah dalam keadaan engkau ridha dan Allah pun meridaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Tujuan kita sama. Ibu yang kaya, bapak yang hebat, anak muda yang sehat, pemuda yang cerdas, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat, para alim ulama, tokoh masyarakat dengan ilmunya. Kita semua tujuannya sama. Kita akan menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan saudara kita yang sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Kita yang masih hidup ini mudah-mudahan diberikan Allah istiqamah, matinya husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari lisan mulut kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.